Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Perbandingan Hukum Konstitusi atau SIASA. Adapun materi yang kali ini kami bahas yakni pentingnya konstitusi dalam negara. Adapun kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Mudasir. Yang kedua Andi Nur Amelia Haq, Saripa Humaira Ismail, Maihi Rafatria Syafatra, Syahrul Alamsyah, dan yang terakhir Vicky Nur Islam. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Secara etimologi atau bahasa, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin constitution atau constiture, yang berarti dasar susunan badan, dan menurut bahasa Prancis disebut constiture yang berarti membentuk. Pengertian konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara. Konstitusi dapat juga dimaknakan sebagai keseluruhan peraturan dasar atau hukum dasar yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. Tujuan dan sifat konstitusi. Pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ternyata pengaturan hak-hak konstitusional rakyat tidak diatur pada bab-bab awal, melainkan ditempatkan pada bab 10A tentang hak asasi manusia. Mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Setiap konstitusi atau hukum dasar suatu negara memiliki tujuan dan sifatnya, dan secara umum, tujuan daripada konstitusi diuraikan sebagai berikut. 1. Mengatur pembatasan kekuasaan penyelenggara negara atau lembaga negara, sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Merupakan landasan bagi penyelenggara kekuasaan negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, memastikan agar pengaturan hak asasi manusia bagi warga negara atau rakyat selaku pemilik kedaulatan negara benar-benar secara konstitusional mendapat jaminan untuk dilindungi, dihargai, dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau lembaga negara selaku pemegang mandat kekuasaan. Sifat-sifat konstitusi ada 3, yakni konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, dan konstitusi fleksibel. Adapun yang dimaksud dengan konstitusi tertulis, yakni suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Dengan adanya konstitusi tertulis, hukum lebih tegas dan menjamin adanya kepastian hukum. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Adapun yang dimaksud dengan konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Contohnya yang dikutip dalam kompas.com. Konstitusi tidak tertulis adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat juga termasuk konstitusi tidak tertulis. Dan yang ketiga, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas atau konstitusi rigid atau kaku dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar suatu undang-undang. Dapat dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit. Namun, jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, maka dikatakan rigid atau kaku. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak mengikuti perkembangan zaman. Fungsi konstitusi, di mana secara teoretis menurut para pakar, konstitusi memiliki fungsi yang substansial, yaitu 1. Merupakan patokan dasar bagi kekuasaan pemerintah dan lembaga negara agar kekuasaan yang diberikan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang.
Yang kedua, merupakan piagam mengenai terbentuknya suatu negara yang berdaulat agar diakui oleh negara lain dengan batas wilayah dan penduduk yang jelas. 3. Sumber hukum tertinggi suatu negara dan dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sedangkan unsur-unsur atau isi konstitusi yang baik menurut berbagai sumber dan pandangan para pakar konstitusi antara lain yang ke-1 hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Yang kedua kedaulatan dan bentuk negara. Ketiga bentuk pemerintahan. 4 sistem pemerintahan. 5 pembagian kekuasaan negara. 6 alat-alat perlengkapan negara. 7 tugas alat-alat perlengkapan negara, dan yang terakhir hubungan tata kerja alat perlengkapan negara. Konstitusi dalam negara. Ekstensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan suatu hal karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusinya. Hal ini menunjukkan betapa urgensinya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Pertanyaannya, mengapa konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan suatu negara? Jawabannya adalah karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan arti penting konstitusi dalam negara dapat dijadikan sebagai barometer kehidupan bernegara dan berbangsa, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Pada prinsipnya, semua agenda penting kenegaraan serta prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara telah tercover dalam konstitusi. Negara mempunyai tugas pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, tugas negara untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapaian tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan negara adalah pertama, melaksanakan penertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Keempat, menegakkan keadilan. Dengan demikian, penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki bisa dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Alat negara untuk memaksa antara lain polisi dan tentara. Dilihat dari budaya hukum masyarakat, dapat dinyatakan bahwa masyarakat belum mempunyai kesadaran hukum yang memadai. Terlihat masih banyak yang terjadi perbuatan melanggar atau melawan hukum baik oleh pejabat maupun rakyat. Konstitusi berisi tentang janji. Setiap janji harus ditaati dan dipertanggungjawabkan. Konstitusi mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Dalam ilmu manajemen, konstitusi sebagai sistem berisi tentang law planning, law organizing, law actuating maupun law controlling.